Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Yulida Hermaniar MPD, dan yang saya hormati kelas 04 Marabahan dan para undangan yang hadir pada hari ini dalam acara seminar public speaking. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu pembahasan yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada moderator saudara atau saudari Ainun Sinta, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Izin perkenalkan, nama saya Ainun Sinta. Nomor pokok mahasiswa 306-2056-272 sebagai moderator, dan teman saya Saudari Utami dengan nomor pokok mahasiswa 306-2056-272. Dipersilahkan kepada Saudari Utami untuk menyampaikan materi hari ini. Pengolahan skor tes hasil belajar. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data nilai kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka, sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Menurut Jainal Arifin tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah, yaitu yang harus ditempuh. Menskor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dicapai oleh peserta didik. Mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Mengonversi skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf ataupun angka. Melakukan analisis soal jika perlu untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Dalam mengubah skor mentah raw skor menjadi nilai huruf dan skor standar dengan urutan uraian sebagai berikut. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Mengolah skor mentah menjadi skor standar 1-10. Mengolah skor mentah menjadi skor standar Z dan T. Analisis butir soal adalah kajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Dalam analisis butir soal ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan cara analisis tingkat kesulitan, analisis daya pembeda, analisis validitas, dan analisis reliabilitas. Tujuan analisa soal. Tujuan umum menganalisis butir soal adalah untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum soal digunakan. Untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Manfaat analisis butir soal. Menurut Nitko tahun 1996, halaman 308, halaman 309, menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan, memberikan masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas, memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa, memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum, merevisi materi yang dinilai atau diukur, meningkatkan keterampilan penulisan soal. Analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, tes tertulis, pembuatan, dan sikap. Penelahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Sedangkan analisis secara kuantitatif yang ditelaah adalah tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda butir soal, dan penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban. Adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih.
Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Yang kedua, mengolah skor mentah menjadi skor standar 1-10. Dan yang ketiga, mengolah skor mentah menjadi skor standar Z dan T. Untuk analisis butir soal adalah kajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Analisis kesulitan kualitatif biasanya yang ditelaah antara lain dari segi materi, konstruksi, bahasa, budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Sedangkan untuk analisis secara kuantitatif yang ditelaah adalah tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda butir soal, dan penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan jawaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Waktu dan tempat dipersilahkan.